warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan bersama saya Ajeng Mawaddah. Netizen bangkit dari pandemi COVID-19, pelaku usaha menengah kecil mikro UMKM di Kota Gorontalo diajak memulai berwirausaha digital. Menurut Wali Kota Gorontalo Marten Taha, upaya ini dilakukan untuk mengajak pelaku usaha bermigrasi ke dunia teknologi informasi digital. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini memaksa pelaku usaha kecil maupun besar untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Menanggapi peluang ini, Kementerian Kominfo Republik Indonesia membantu UMKM melalui program penyediaan keterampilan dan pemasaran kepada pelaku UMKM. Masa pandemi COVID ini memaksa semua pelaku usaha, baik kecil maupun besar, untuk beradaptasi manual ke digital. Ya. Menanggapi peluang ini, Kementerian Kominfo membantu UMKM untuk melaksanakan program peningkatan skill digital marketing bagi para pelaku UMKM. Nah, data terakhir dari online data sistem ODS ya Kementerian Koperasi dan UMKM terdapat 94.829 ya UMKM di Provinsi Gorontalo. Ini angka yang sangat besar ya, tinggi. Sementara Kota Gorontalo sendiri ya, kalau itu tadi keseluruhan dari data keseluruhan dari Provinsi Gorontalo, sementara Kota Gorontalo sendiri terdapat 507 UMKM yang terdaftar. Ini yang terdaftar ya di Kementerian Kominfo dan UMKM. Saya rasa masih banyak juga usaha-usaha kecil menengah yang mungkin belum terdaftar dan belum terupdate. Pastinya mungkin lebih besar dari angka yang saya sebutkan tadi. Usaha sekarang tidak bisa lagi kita komersilkan atau perdagangkan dengan cara-cara konvensional. Itu kita pasti akan ketinggalan. Kita harus sudah masuk dunia e-commerce, kita harus sudah masuk kepada dunia digitalisasi. Kalau tidak, maka sulit bagi kita untuk mengembangkan usaha. Saya perlu informasikan kepada Balitbang dan kepada kita semua bahwa pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Gorontalo ini 5 tahun terakhir, bahkan di tengah pandemi yang sudah melanda Indonesia termasuk di Kota Gorontalo yang sudah 1 tahun lebih ini, luar biasa peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Tadi sudah disampaikan bahwa dari sisi kuantitas terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2014 pelaku usaha UMKM di Kota Gorontalo ini jumlahnya baru berkisar pada 6.700 pelaku usaha UMKM. Sekarang sudah lebih dari 13.000 pelaku UMKM di akhir tahun 2020. Itu hampir setahun dilanda pandemi COVID. Itu dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas, banyak juga para pelaku-pelaku usaha UMKM yang naik kelas dari mikro ke kecil-kecil ke menengah. Ini menandakan bahwa antusias daripada masyarakat kita, para pelaku-pelaku usaha kita dalam rangka untuk mengembangkan usaha, karena wilayah atau daerah ini hanya benar-benar mengandalkan jasa dan perdagangan, karena dua sektor ini yang bisa menggerakkan perekonomian di Kota Gorontalo. UMKM kita memang terbanyak di sektor kuliner, ada juga di fashion, ada juga di kesehatan. Kesehatan itu yang buat hand sanitizer yang lokal itu ada di Kota Gorontalo dengan bahan baku namanya Capticus, alkohol, minuman beralkohol yang orang-orang minum kalau masuk di sini di Kota Gorontalo yang diekspor dari luar daerah, dimusnahkan. Saya bilang daripada dimusnahkan, bikin dia bahan baku hand sanitizer. Netizen bermigrasi ke dunia teknologi digital, Wali Kota Marten Taha berharap pelaku UMKM di Kota Gorontalo dapat memainkan perannya sebagai pelaku talenta digital.
Sebagai upaya percepatan langkah transformasi digital oleh Presiden Republik Indonesia, Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyiapkan pelaku talenta digital melalui pelaku usaha UMKM. Untuk merealisasikan apa yang menjadi langkah strategis percepatan transformasi digital yang disampaikan oleh Presiden, kan ada 5 langkah. Ya, mulai dari percepatan akses, pembuatan roadmap, penyediaan regulasi. Salah satunya adalah ini, yaitu menciptakan SDM talenta digital. Nah, dengan SDM talenta digital di bidang pengembangan usaha UMKM, maka mereka akan makin lebih berkembang. Sehingga program saya untuk menaikkan kelas UMKM itu dari kelas mikro kecil-kecil ke menengah itu akan makin lebih mudah karena mereka dibekali atau diajari dengan pembekalan berupa digitalisasi UMKM. Kenapa dengan Kota Gorontalo? Ya tentunya ini suatu yang perlu kita syukuri, bahwa Kota Gorontalo dari 55 kota dipilih sebagai salah satu pelaksanaan talenta digital bagi para pelaku-pelaku usaha ini. Karena tidak semua mendapat kesempatan seperti ini. Kami berterima kasih kepada Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia yang telah menunjuk dan memilih Kota Gorontalo salah satu pelaksanaan kegiatan ini, dan kami bisa mengikutkan 200-an lebih para pelaku-pelaku UMKM untuk bisa mengikuti pelatihan Digital Entrepreneurship Academy. Netizen petugas verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS akan segera melakukan verifikasi data di seluruh kelurahan sekota Gorontalo. 18.000 data kepala keluarga DTKS dan 10.000 jiwa penyandang PMKS akan diverifikasi. Tommy Yahya, Kepala Dinas Sosial dan PM, menyampaikan petugas akan melakukan verifikasi dari rumah ke rumah. Setelah BIMTEK dilaksanakan oleh petugas kelurahan, pendamping sosial PMKS, dan petugas Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya akan segera dilakukan verifikasi data di semua kelurahan sekota Gorontalo. Nah, harapan kami barangkali, saya selaku Kepala Dinas, Bapak dan Ibu, teman-teman dalam pelaksanaan di lapangan benar-benar bisa melaksanakan tugas dengan baik, yaitu data yang nantinya akan kita sisir Prasekda, yaitu DTKS dan PMKS. Jumlah yang nantinya akan kita verifikasi Prasekda ada sebanyak 28.000. Dari 28.000 ini terdiri dari DTKS 18.000 KPM atau KK dan 10.000 jiwa yang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi ada 28. Nah, dari 28 ini Prasekda door to door nantinya akan kita laksanakan di lapangan. Tidak hanya sekedar kita berada di belakang meja di komputer kita melihat, maka tugas ini Prasek agak berat. Apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini. Saya tadi saya sampaikan bahwa kita punya potensi ketika kita berhadapan dengan audiens 28.000 yang nantinya akan kita verbal. Tidak menutup kemungkinan satu orang Prasekda bisa dapat jatah yang mau di-verbal itu sampai 100 KPM. Tidak menutup kemungkinan 100. Nah, 100 itu dari rumah ke rumah. Nah, satu kakak satu rumah, maka ada 100 rumah yang nantinya akan didatangi. Nah, sehingga itu saya ingatkan tadi, mari kita sama-sama untuk memperketat kita orang protokol kesehatan. Kita orang harus pakai masker. Kita orang minimal, kita orang harus menjaga jarak kontak fisik dengan audiens yang nantinya akan kita wawancarai, kita tanya. Kemudian kalau memang dimungkinkan, kita orang mau bawa kita orang hand sanitizer untuk menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan terjadi kepada kita semua. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid berharap kepada petugas verifikasi data untuk melakukan verifikasi sesuai hasil di lapangan. Mungkin ke depan ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan Pak Tommy.
Jadi dengan kemajuan teknologi ini, artinya khususnya dalam dunia jaringan, teknologi internet, nah kami sangat berharap mungkin yang pertama, kalau database ini kan sudah ada, database ini sudah ada sehingga Bapak Ibu, teman-teman sekalian itu kan tidak susah, cuma memverifikasi. Satu hari sampai 200 juga sebetulnya tidak susah itu. Cuman yang jelas jangan sampai juga tadi cuman dulu di rumah orang ingin ini satu ini memang somatis tau nih ini sopika cuma ingin kan ini orang penelitian kalau 10 orang misalnya targetnya 500 sudah pas 100 yang ini sekarang-karang jangan seperti ini. Kalau penelitian itu biasanya dia hanya mengambil sampel untuk menarik simpulan apa seperti itu misalnya kecenderungan. Tapi kalau ini tidak seperti itu, data yang benar, tidak boleh cuma karang-karang seperti itu di rumah atau sudah singgah di rumah kopi kurang ingin atau kurang tante itu masih ada atau tidak. Apalagi kalau yang batanya ini tidak tahu, kita tahu tante itu masih ada atau belum, atau tante ini sokain atau tidak. Saya tadinya dia tidak artinya masuk di TKS, tapi karena sudah apa itu yang pengusaha yang kaya, jadi otomatis dia tidak lagi masuk di TKS. Netizen dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019-2020, Kota Gorontalo memiliki nilai baik dengan indeks nilai 86,47. Di tahun 2020, indeks nilai kepuasan masyarakat naik menjadi 87,13 bobot nilai. Dari 37 OPD di Kota Gorontalo, 20 OPD sudah masuk pada nilai sangat baik, selebihnya masih pada tataran nilai baik. Kepala Bagian Organisasi Ramjan Datung Solang pada diseminasi kebijakan publik dan BIMTEK penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Aula Kantor Wali Kota menyampaikan beberapa OPD yang telah naik level Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah disusun pada tahun 2019 tahun 2020 untuk Kota Gorontalo pada tahun 2019 yaitu dengan nilai B. Jadi untuk Kota Gorontalo masih pada posisi nilai B. Mungkin bisa ditayangkan dulu nilai per OPD dan kita dapat bersama. Yaitu ada untuk tahun 2019 itu dengan indeks penilaian kita Pak itu 86,67 pada posisi nilai B. Kemudian pada tahun 2020 yaitu ada naik dari 86 menjadi 87,13 bobot nilai yang telah dievaluasi melalui survei kepuasan masyarakat. Perlu disampaikan kepada Pak Sekda bahwa dari jumlah OPD yang ada sebanyak 37 ini baru ada sekitar 22 yang nilai A. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid menyampaikan bahwa nilai indeks dibutuhkan oleh OPD untuk bisa memacu geliatnya agar naik dan setara dengan OPD lainnya. Karena indeks ini kalau misalnya kita masih di bawah, berarti kita terpacu untuk bagaimana kita mau memperbaiki pelayanan kita, apakah dari sisi komunikasinya, apakah dari prosedur mekanisme yang ada, atau mungkin dari sisi lainnya. Mungkin ada perlu, tapi tidak perlu kita misalnya jangan sampai kita nilai bagus, tapi dalam kenyataan kita seperti itu. Memang ini kan perlu untuk secara bijak dalam karena jangan sampai indikasi kalau misalnya pelayanan itu hanya melayani artinya OPD atau hanya melayani ASN itu sendiri, mungkin bisa saja itu ketika itu ada berkaitan dengan kondisi lapangan
Ya tolong diperhatikan kondisinya. Jangan sampai jadi pertanyaan. Nilai ini dari mana sebetulnya kan? Netizen Kopdargab Nasional 4 melakukan touring di kota Gorontalo. Peserta touring Nusantara ini mengeksplor destinasi wisata se-Indonesia. Melalui hobi touring menyatukan perbedaan adat istiadat, budaya, dan juga wisata. Di kota Gorontalo, peserta touring budaya dan adat wisata ini diterima Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Effendi Rauf. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo, Effendi Rauf, bersama paguyuban melakukan touring Nusantara Destinasi Wisata dan Adat Istiadat Kopdargab Nasional 4. Kota Gorontalo menjadi tuan rumah pada ajang ini. Effendi Rauf menyampaikan Dinas Pariwisata Kota Gorontalo maupun Provinsi sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Kalau boleh saya sampaikan itu bahwa promosi yang dilakukan hari ini dan mungkin mulai hari ini kita ke objek-objek wisata, berarti promosi pada hari ini itu sekitar 90% sudah diambil oleh medsos menyebar teman-teman teman kita yang di daerah yang kita tinggalkan, misalnya saya lagi berada di Benteng Lepangan, saya lagi berada di Benteng Oleh bersama di Paus, saya bersama berada di Taman Remaja, kawasan Kota Lama, Gorontalo. Di situ ada patung Anwar Tabone. Itu semua tersebar melalui media sosial. Karena itu saya sampaikan bahwa kita 90% itu hari ini untuk promosi pariwisata di Provinsi Gorontalo itu diambil alih oleh tim. Netizen Wali Kota Marten Taha meninjau 94 ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo yang mengikuti ujian dinas penyesuaian ijazah kenaikan pangkat berbasis Computer Assistant Test. Wali Kota Marten Taha berharap ASN lulus mengikuti ujian ini. Di Kota Gorontalo, pelaksanaan ujian dinas penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat berlangsung setahun 2 kali. Ujian dinas kali ini penyesuaian pangkat dari golongan 2 ke golongan 3, serta golongan 3 ke golongan 4. Yang dilaksanakan saat ini adalah penyesuaian golongan 3 ke 4 dan 2 ke 3. Jadi ada yang golongan 2 yang lulusan SMA ke ijazah sarjana, kemudian yang lulusan 4 yang sudah sarjana tapi dia bisa naik ke 4. Pesertanya jumlahnya 94 orang yang tersebar di seluruh unit kerja OPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Saya harapkan agar mereka ini bisa lulus hingga penyesuaian ijazah, karena kepangkatan itu ditentukan oleh tingkat pendidikan berdasarkan evaluasi melalui kepemilikan ijazah dari masing-masing. Jadi ini tahun yang kedua tahun ini, jadi setiap tahun itu kita laksanakan 2, memberikan kesempatan kepada mereka. Jadi rugi bagi PNS yang diberikan kesempatan untuk bisa menyesuaikan dengan kenaikan pangkat yang begitu cepat daripada menunggu tiap 4 tahun baru naik-naik. Waduh, padahal dia sudah bisa naik karena dia punya ijazah bisa disesuaikan dengan kepangkatan yang dia miliki. Netizen, itulah rangkaian kilas sepekan Kominfo TV. Saya Jeng Mawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.